Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita. Saya dari Politeknik Negeri Sambas dari program studi akuntansi keuangan perusahaan kelas 2B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengantar ekonomi makro. Sebelum masuk ke materinya, yaitu kita harus mengetahui apa itu pengantar ekonomi makro. Jadi pengantar ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari perekonomian secara menyeluruh termasuk kinerja, perilaku, dan proses pengambilan keputusan. Tujuan dari ekonomi makro yaitu menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, menciptakan pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, meratakan distribusi pendapatan, meningkatkan kesempatan kerja, mengembangkan kapasitas produksi nasional, dan membuat neraca pembayaran seimbang. Selanjutnya kita masuk ke slide pertama. Nah, di sini terdapat 3 masalah pokok. Yang pertama ada apa yang harus diproduksi dan dalam jumlah berapa. Yang kedua ada bagaimana sumber-sumber ekonomi atau faktor-faktor produksi yang tersedia harus digunakan untuk memproduksi. Dan yang ketiga ada untuk siapa barang-barang tersebut diproduksi atau bagaimana barang tersebut dibagikan. Di sini ada masalah-masalah dalam ekonomi makro. Ada 2 masalah. Yang pertama ada masalah stabilisasi, yaitu masalah-masalah jangka pendek, seperti inflasi, pengangguran, dan neraca pembayaran. Untuk inflasi, yaitu kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Contohnya seperti harga beras naik 10% dalam setahun. Yang kedua, pengangguran, yaitu ketidakmampuan orang untuk bekerja. Contohnya 10% penduduk Indonesia tidak memiliki pekerjaan. Yang ketiga ada neraca pembayaran, yaitu selisih pendapatan dan pengeluaran suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain. Contohnya, Indonesia mengalami defisit neraca pembayaran karena impor lebih besar daripada ekspor. Dan untuk masalah yang kedua ada masalah pertumbuhan, yaitu tentang mencapai pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Nah, di sini ada 3 bagian. Yang pertama ada pertumbuhan penduduk, yaitu peningkatan jumlah penduduk. Contohnya penduduk Indonesia bertambah 1% per tahun. Yang kedua ada kapasitas produksi, yaitu kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa. Contohnya, Indonesia meningkatkan kapasitas produksi mobil dengan membangun pabrik yang baru. Yang ketiga ada investasi, yaitu penggunaan sumber daya untuk menghasilkan barang dan jasa di masa depan. Contohnya yaitu Indonesia menginvestasikan dana untuk membangun jalan tol baru. Nah, selanjutnya ada perekonomian nasional. Di sini ada 5. Yang pertama ada pendapatan nasional, yaitu total pendapatan yang diterima oleh semua warga negara dalam 1 tahun. Yang kedua ada produk nasional, yaitu total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam 1 tahun. Yang ketiga ada tingkat kesempatan kerja, yaitu persentase penduduk yang memiliki pekerjaan. Keempat, tingkat harga, yaitu tingkat harga barang dan jasa secara umum. Dan yang kelima ada neraca pembayaran, yaitu selisih antara pendapatan dan pengeluaran suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain. Selanjutnya ada 4 sektor dalam perekonomian. Yang pertama ada sektor keluarga atau personal sektor. Yang kedua ada sektor perusahaan atau bisnis sektor. Yang ketiga ada sektor pemerintah. Dan yang keempat ada sektor perdagangan luar negeri. Untuk sektor keluarga, yaitu warga negara yang menghasilkan dan mengkonsumsi barang dan jasa. Sektor perusahaan, yaitu memproduksi dan menjual barang dan jasa. Untuk sektor pemerintah, yaitu lembaga pemerintah yang menyediakan layanan publik dan mengatur ekonomi. Dan yang untuk sektor keempat, sektor perdagangan luar negeri, yaitu aktivitas perdagangan antara suatu negara dengan negara lain. Contohnya seperti Indonesia mengekspor kopi ke negara Amerika Serikat.
Nah, di sini ada 5 pelaku makro. Yang pertama ada rumah tangga, kedua produsen, ketiga pemerintah, keempat lembaga keuangan, dan yang kelima negara lain. Untuk rumah tangga yaitu menerima penghasilan dari produsen sebagai upah atau dividen. Kedua ada menerima penghasilan dari tabungan. Ketiga membelanjakan penghasilan di pasar barang. Keempat menyisihkan penghasilan untuk ditabung. Kelima membayar pajak kepada pemerintah. Keenam perlu uang untuk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya ada produsen. Nah, produsen ini yaitu memproduksi dan menjual barang dan jasa, menyewa faktor produksi, membutuhkan kredit usaha, dan memerlukan tenaga kerja. Di bagian pemerintah yaitu menarik pajak, memberikan subsidi, membeli barang-barang, meminjam uang dari luar negeri, dan menjual surat-surat berharga. Nah, lembaga keuangan yaitu menerima simpanan tabungan atau deposito, menyediakan kredit, dan menyediakan uang. Selanjutnya ada negara lain. Di negara lain ini yaitu membeli barang-barang atau impor, menjual barang-barang atau ekspor, dan menyediakan kredit atau pinjaman. Nah, di sini ada 4 jenis pasar. Yang pertama ada pasar barang, yaitu tempat jual beli barang dan jasa. Kedua ada pasar uang, yaitu tempat jual beli uang atau contohnya seperti pasar modal. Ketiga ada pasar tenaga kerja, yaitu tempat jual beli tenaga kerja. Yang keempat ada pasar luar negeri, yaitu tempat jual beli barang dan jasa antara negara-negara. Nah, di dalam pasar luar negeri ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada neraca perdagangan atau ekspor impor. Kedua, dasar penukaran luar negeri, harga rata-rata ekspor per harga rata-rata impor. Yang ketiga ada cadangan devis, yaitu cadangan mata uang asing yang dimiliki oleh suatu negara. Selanjutnya ada pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional ini yaitu total pendapatan yang diterima oleh semua rumah tangga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam 1 tahun yang bertujuan untuk tingkat kesejahteraan dan perkembangan ekonomi suatu negara. Di sini ada 4. Yang pertama, jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode, biasanya selama 1 tahun. Kedua, salah satu indikator untuk mengukur laju pembangunan dan perkembangan tingkat kesejahteraan suatu negara dari waktu ke waktu. Ketiga, ada indikator arah, tujuan, dan struktur perekonomian suatu negara. Keempat, ada produk domestik bruto, PDB, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu. Nah, pendapatan nasional ini memiliki 3 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan produksi, yang mana pendekatan ini menghitung PDB berdasarkan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua sektor ekonomi. Pendekatan kedua yaitu pendapatan, yang mana menghitung PDB berdasarkan total pendapatan yang diterima oleh semua faktor produksi seperti upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Ketiga ada pendekatan pengeluaran, yaitu menghitung PDB berdasarkan total pengeluaran untuk barang dan jasa oleh semua sektor ekonomi seperti rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan sektor luar negeri. Nah, di sini ada
pendekatan produksi yang terdiri dari 9 lapangan usaha sektor. Yang pertama ada pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Yang kedua ada pertambangan dan penggalian. Yang ketiga ada industri pengolahan. Yang keempat listrik, gas, dan air bersih. Kelima konstruksi. Keenam perdagangan, hotel dan restoran. Yang ketujuh pengangkutan dan komunikasi. Kedelapan keuangan, real estate, dan jasa perusahaan. Dan yang kesembilan ada jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah. Jadi setiap sektor tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub sektor. Selanjutnya ada pendekatan pengeluaran. Nah, semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari 1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba. Kedua, pengeluaran konsumsi pemerintah. Ketiga, pembentukan modal tetap domestik bruto. Keempat, perubahan inventory. Dan yang kelima, ekspor neto atau ekspor neto merupakan ekspor dikurangi impor. Selanjutnya ada pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran ini ada 4 komponen. Yang pertama sektor rumah tangga, consumption expenditure. Yang kedua sektor perusahaan swasta, investment. Ketiga sektor pemerintah, government expenditure. Keempat sektor perdagangan luar negeri, ekspor neto. Yang rumusnya yaitu Y sama dengan C plus I plus G dalam kurung X dikurang M. Y itu pendapatan nasional, C itu pengeluaran konsumsi rumah tangga, I investasi, G pengeluaran pemerintah, X ekspor, dan M impor. Selanjutnya ada indikator ekonomi turunan PDB. Yang pertama ada produk nasional bruto. PDB ditambah dengan pendapatan neto dari luar negeri. Yang kedua, produk nasional neto atas dasar harga pasar. PDB dikurangi dengan seluruh penyusutan atas barang-barang modal tetap yang digunakan dalam proses produksi selama setahun. Ketiga, produksi nasional neto atas dasar biaya faktor produksi. Produksi nasional neto atas dasar harga pasar dikurangi dengan pajak tidak langsung neto. Keempat, ada angka-angka per kapita. Ukuran-ukuran indikator ekonomi sebagaimana diuraikan di atas dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Selanjutnya ada manfaat perhitungan pendapatan nasional. Ada 4 manfaat, yaitu yang pertama ada mengetahui struktur ekonomi, mana menunjukkan komposisi berbagai sektor ekonomi. Kedua, mengetahui perkembangan ekonomi, itu menunjukkan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Ketiga, ada membandingkan perekonomian antar wilayah, negara, dan daerah. Keempat, ada dasar pengambilan kebijakan yang menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan ekonomi. Selanjutnya ada tujuan kebijakan ekonomi makro. Di sini yang pertama ada tingkat pendapatan nasional real yang tinggi, terjadi pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian. Kedua, tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat pengangguran yang rendah. Yang ketiga, kondisi perekonomian yang stabil, inflasi yang rendah dan terkontrol atau stabil. Keempat, peningkatan kapasitas produksi nasional yang tinggi, optimasi sumber daya. Yang kelima, distribusi pendapatan yang merata, keadilan dan mengurangi pemborosan. Yang terakhir, neraca pembayaran yang berimbang. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.